Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube Faizia Zulfi. Semoga teman-teman yang selalu setia nonton video aku selalu diberikan kesehatan, diperlancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Jadi seperti biasa ya teman-teman, kegiatan aku di pagi hari ini. Yang pertama di sini tuh aku mau ke warung dulu karena ada bahan yang dipakai masak pagi ini tuh nggak ada. Jadinya di sini aku ke warung dulu untuk beli bahan, atau di sini aku beli bihun ya teman-teman, atau mie putih. Jadi jarak rumahku sampai di warung yang ada di Transmigrasi itu mungkin sekitar 3 rumah gitu ya. Jadinya nggak usah menggunakan motor, jadi cukup jalan seperti ini. Dan kalaupun beli itu nggak usah banyak-banyak, karena kalau butuh lagi kan bisa ke warung lagi. Nah, di ini tetangga aku ini tuh kosong ya teman-teman. Kemudian yang ada di sini juga ini kosong. Jadi di sekitar rumah aku tuh banyak rumah kosong. Dan di sebelah kiri yang pagarnya pakai paranet ini juga kosong ya teman-teman, hanya dipinjam pakai tapi nggak ditidur, nggak bermalam di situ. Kemudian di sini aku lanjutin videonya ketika udah di rumah. Jadi di sini tuh aku mau masak buat sarapan, adalah sop bakso ya teman-teman. Ini tadi aku beli bihun ke warung. Di sini aku beli setengah bungkus saja. Satu bungkusnya itu harganya 10.000. Di sini aku beli setengah bungkus tuh isinya 2 keping seperti ini. Dan di sini langsung aku mau masak. Setelah baksonya udah mekar-mekar seperti itu dan dimasukin, dan dilanjutin dengan dimasukin bihunnya tadi. Dan tadi itu aku juga beri sedikit seledri ya teman-teman. Untuk daun bawang aku nggak kasih karena nggak ada. Setelah itu, setelah matang seperti ini, dimasukin bawang goreng seperti ini. Setelah selesai memasak, di sini aku lanjutin dengan cuci piring bekas masak tadi ya teman-teman. Itu nggak terlalu banyak, tapi biar nggak menumpuk jadinya aku cuci aja. Dan kemarin sore sebelum mandi sore itu aku cuci baju dulu ya teman-teman. Itu bajunya baju-baju anak-anak, jadi aku jemur di bagian depan, di bagian belakang. Dan di video kali ini aku mau jawab satu pertanyaan dari teman kami yang komentar ya teman-teman. Ada komentarnya dibilang apakah selama aku di sini pernah nggak pegang uang sama sekali. Jawabannya nggak pernah ya teman-teman. Aku pasti pegang uang, mungkin ya paling sedikit ya 5.000, 10.000, tapi kalau sampai nggak ada sama sekali tuh nggak pernah. Karena aku sama suami itu orangnya selalu sedia ya teman-teman, selalu menyiapkan, jangan sampai uangnya itu habis sama sekali. Beras pun juga seperti itu, jangan sampai beras tuh habis tanpa sisa. Jadinya ya kita harus sedia di awal, istilahnya tuh sedia payung sebelum hujan gitu ya. Mungkin kalau beras sisa 2 kilo atau sisa 1 kilo itu di situ aku udah beli lagi. Dan di sini yang aku stokin tuh hanya beras ya teman-teman. Untuk telur, mie, minyak itu aku nggak pernah stok. Ya karena memang aku nggak terlalu suka stok-stok seperti itu. Aku lebih tenang kalau pegang uang daripada aku harus sedia barang. Karena sempat kita udah stok minyak 3 liter gitu ya. Kebutuhan kedepannya itu bukan hanya minyak. Jadinya ya ribet ya teman-teman. Dan di sini aku lanjutin videonya ketika udah mau berangkat ke sekolah. Jadi tadi itu setelah cuci piring aku tuh nggak lupa nyiapin bekal. Jadi sekarang tuh anak-anak tuh rutin di sekolah itu bawa bekal ya teman-teman. Jadinya aku juga bawa bekal. Dan di sini aku juga mau nungguin suami. Suami tuh katanya mau pergi juga. Tapi tuh tadi itu katanya celananya itu kotor karena kemarin tuh udah dipakai. Tapi di situ aku bilang nanti sore baru aku cucikan, karena memang kemarin sore itu baru pulang. Kalau mau nyuci mungkin juga nggak kering. Dan di sini videonya dilanjutin pas aku udah di sekolah ya teman-teman. Ini tuh aku catetin untuk anak-anak
Sebenarnya ini tuh bisa didikte ya teman-teman, tapi karena di sini aku mau tinggal ke pustu untuk minta obat, jadinya aku tuliskan di papan tulis seperti ini. Anak-anak di kelas tuh sebenarnya lebih suka didikte ya teman-teman, katanya itu cepat dan melatih kefokusan pada anak. Tapi karena di sini tuh aku mau ninggalin, jadinya ya bagusnya mungkin ditulis seperti ini. Karena memang hari ini tuh ada pelayanan kesehatan di pustu, jadinya di sini aku mau tinggalin. Jadi setiap bulan itu ada pelayanan di pustu ya teman-teman. Biasanya sebulan tuh 1 kali, biasa juga 2 kali. Memang ditugaskan bidan dan perawat yang bertugas di transmigrasi. Nah, di sini videonya aku lanjutin di istirahat. Jadi tuh anak-anak tuh pada makan bekalnya, ada juga yang nggak makan bekalnya karena katanya bekalnya itu udah dihabisin di jam sebelum masuk gitu ya, dipakai sarapan istilahnya gitu. Selain anak-anak yang makan bekalnya, di sini aku juga makan bekal yang udah aku bawa tadi. Tadi di tas aku mungkin kelihatan ya teman-teman, tempat-tempat warna pink itu tuh tempat sabun, itu tuh isinya ya sop yang udah aku masak tadi. Itu aku mau kasih ke teman aku. Nah, di sini aku makannya itu agak sedikit buru-buru ya, karena memang tadi pas pulang dari pelayanan di pustu itu memang udah mau masuk, udah lewat gitu ya, jam 10 lewat gitu, jadinya udah sedikit mau masuk. Karena di situ tadi itu aku nggak punya tempat-tempat kecil gitu ya, kalau tempat yang besar kan nggak muat di tas aku, jadinya aku bawa tempat sabun tadi, tempat sabun colek itu. Tapi di situ tuh aku udah cuci bersih ya teman-teman. Dan setelah itu videonya dilanjutin dengan anak-anak udah pulang sekolah. Jadi ini tuh kalau anak-anak udah pulang sekolah berarti menunjukkan pukul 10 pagi. Jadi sebelum pulang sekolah itu aku panggilin satu persatu. Jadi yang duduknya paling rapi itu dipanggil pertama. Dan sebelum pulang di situ tuh salam gitu ya, salim untuk berpamitan. Dan di sini videonya dilanjutin pas aku udah pulang sekolah. Di sini aku nyapu rumah ya teman-teman, karena tadi itu pas aku berangkat tuh belum sempat nyapu rumah dan nyapu teras. Jadi setelah pulang sekolah tuh aku lanjutin dengan bereskan pekerjaan yang belum sempat aku kerjakan di pagi hari. Dan untuk alas lantai aku tuh udah berkerut seperti itu ya teman-teman, nggak tahu kenapa, mungkin karena udah lama digunakan, udah waktunya untuk diganti. Tapi di sini aku belum mau ganti, mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi baru diganti kalau udah benar-benar nggak layak pakai, sudah mengkerut seperti itu. Kemudian setelah itu aku lanjutin dengan nyapu di bagian teras. Tadi di bagian rumah udah aku selesaikan semua, kemudian aku lanjutin di bagian teras. Karena di bagian teras tadi pagi juga aku belum sempat sapu. Jadi tadi pagi itu pas aku mau berangkat sekolah, yang baru aku sapu tuh hanya di bagian dapur ya. Tadi itu aku juga sudah sapu di bagian kamar, tapi aku nggak video. Yang aku videoin hanya di bagian teras dan di bagian ruang tamu. Dan untuk mencuci pakaian yang besar aku tuh nggak nyuci ya teman-teman, jadinya hanya pakaian yang kecil karena memang belum ada. Kemudian setelah itu, setelah selesai menyapu teras di bagian dalam seperti ini, jangan lupa kotoran atau pasirnya itu dikeluarkan. Dan sebelum itu jangan lupa pintu teras ini dibuka biar mudah mengeluarkan kotoran atau pasirnya. Jadi memang teras aku ini banyak sekali pasirnya ya teman-teman. Dulu sebelum ada terasnya itu kotorannya itu langsung masuk ke dalam ruang tamu. Jadi setiap hari itu sering berkali-kali sampai nyapu ruang tamu. Tapi sekarang setelah ada terasnya ini, kotorannya itu langsung beralih ke teras. Mungkin karena teras ini adalah bagian paling depan ya teman-teman. Setelah itu jangan lupa disapu di bagian depan-depan seperti ini sampai di sampingnya ya, di bagian lantai-lantainya itu. Untuk bagian tanah yang di bawah ini belum aku sapu ya teman-teman, mungkin ya nanti sore atau besok gitu. Nah, memang di sini tuh masih banyak rumputnya, belum sempat itu mau bersihkan.
Dan rumput yang ada di depan rumah aku tuh jenisnya seperti ini ya teman-teman, mungkin bisa kelihatan lebih jelas. Ini tuh rumput kalau disemprot itu nggak mati, mungkin mati hanya sebentar gitu ya, hanya gosong-gosong di bagian atasnya. Kemudian 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi itu tumbuh lagi, malah biasanya tumbuhnya tuh bisa hijau-hijau lebih subur gitu daripada tanaman aslinya. Jadi memang cara membersihkannya itu dengan cara dicangkul atau dicabut, tapi kalau dicabut tuh biasanya juga susah, keras, jadinya menggunakan alat arit gitu ya teman-teman, atau cangkul. Dan disitu aku juga nggak lupa nyapu di bagian samping itu, karena disitu tuh juga kotor ya teman-teman, di bagian lantai dekat kayu situ, disitu aku juga bersihkan. Dan sekian dulu teman-teman video dari aku. Terima kasih yang udah nonton video aku sampai habis, dan tungguin video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.